Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin ala ni'matika ya Allah. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi akrimna bi nuril fahmi wafta'alna bi ma'rifatil ilmi hasin akhlaqana bil hilmi sahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahim. Radhiyallahu syuhada sholihin jami'an malaikatan wal ilmu alim yadal walil mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa biyan fid-darin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi hadisi Sayyidina Umar, wa fi hadis, dan di dalam hadis Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, semoga meridhai Allah anhu, dari Umar. Ini sesungguhnya aku tidak akrohu, suka. Sungguh aku tidak suka. An, yaitu aro, melihat. Ahadakum, salah satu di antara kalian. Yang putri terlambat berdiri. Sabah lalan, sia-sia. Sabah lalan sia-sia. La, tidak. Fi amali, pada amali, pekerjaan. Dunianya. Wa, dan la, tidak. Fi amali, pada perbuatan atau pekerjaan. Akhirati, akhiratnya. Jadi Umar pernah menyampaikan, sungguh aku amat sangat benci sekali pada orang-orang yang
banyak menyia-nyiakan waktu, baik masalah urusan dunia, apalagi masalah urusan akhirat. Ada kesempatan untuk bangun malam, dia tidak bangun malam. Kesempatan untuk bisa hadir, datang saat kumandang azan, namun dia tunda-tunda sehingga waktu iqamah selesai, maka dia telah kehilangan kesempatan meraih pahala haji, pahala umroh, bahkan kehilangan kesempatan mendapatkan dunia serta isinya. Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Salat qabliyah subuh 2 rakaat saja, qabliyah subuh. Itu kalau dikeskan dengan dunia, dibandingkan dengan upah dunia yang diterima seseorang, itu nggak ada apa-apanya. Lebih mulia dan lebih istimewa pahala seseorang yang melakukan sholat sunnah qabliyah subuh. Tapi ini sia-siakan. Nah, ini amat sangat benci beliau. Atau urusan dunia sebenarnya dia bisa untuk mengais rezeki dengan segala potensi yang Allah berikan kepadanya. Namun dia berleha-leha, tidak mau berusaha, berupaya, sehingga dia pun tidak dapat apa-apa karena kemalasannya itu. Ada bal, minta putri di koperasi banyak kitab akhlak, santri putri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala aidun, wa dan qala berkata Sayyidina Umar, aidun lagi, aidun lagi, la yaqudu ahadukum ala talabir rizqi, la yaqudu, la jangan, yaqudu duduk, ahadukum salah satu di antara kalian, ahadukum salah satu di antara kalian, ala atas tolabi mencari, tolabi mencari ar-rizqi, rizqi. Kemudian beliau pun berkata, jangan sekali-kali di antara kalian malas dalam mengais rizki, karena Allah sekali-kali tidak akan merubah nasib satu kaum atau keadaan kaum sehingga dia berusaha berupaya untuk mencari apa yang menjadi keinginannya, meraih apa yang menjadi kebutuhannya. Walaupun rezeki itu sudah dijamin oleh Allah, sudah dicukupi oleh Allah, namun ketika kita duduk saja tanpa
berusaha berupaya untuk keluar dari rumah, berusaha dengan sekuat tenaga sesuai potensi yang Allah berikan kepada kita, maka tidak akan datang, tidak akan turun begitu saja dari langit berupa makanan atau minuman. Tapi bisa saja terjadi kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa dia keluar, tanpa bersusah payah, tapi rezeki itu datang dihadirkan Allah melalui para malaikat-malaikatnya. Contohnya siapa dalam Al-Quran? Yang dia nggak kemana-mana, tapi malaikat menghantarkan makanan untuknya, menghantarkan minuman untuknya. Siapa? Siti Maria. Saat Zakaria, Nabi Zakaria datang menghantarkan makanan itu, tapi ternyata Nabi Zakaria justru melihat segala menu makanan ada di samping Siti Maria. Lalu Nabi Zakaria bertanya, "Qalat ya Maryam, anna laki hada?" Jawab Maryam gimana? Qalat huwa min indillah, innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Zakaria bertanya, ini dari mana ini? Ini padahal nggak musim durian, kok ada durian? Nggak musim mangga, ada mangga. Dari mana kau dapatkan semua? Kalau kita ada durian di kamar kita, karena musim durian itu hal yang biasa. Tapi nggak musim durian tiba-tiba ada durian. Nggak musim mangga tiba-tiba ada mangga. Nggak ada yang memasak, tapi ternyata ada masakan sudah matang dengan semua jenis menu makan di hadapan Siti Maria. Sehingga Nabi Zakaria kemudian qalat anna laki hada. Dari mana semua ini? Dijawab Siti Maria. Qalat huwa min indillah. Dari Allah Subhanahu wa taala yang telah menghantarkan, mengirimkan lewat para malaikat-malaikatnya. Ya. Apakah kita, makom kita, orang awam seperti kita, mampu dan bisa mendapatkan itu? Bisa. Ya, nyatanya sampai sekarang anak-anak alhamdulillah dijamin oleh Allah. Nggak pernah kerja, nggak pernah pergi ke kantor, nggak pernah ke balong nyari ikan, tapi setiap hari alhamdulillah dijamin oleh Allah rezekinya. Melalui siapa? Hamba-hamba Allah. Ayah kita, ibu kita datang setiap bulan. Inilah bentuk dari janji Allah Subhanahu wa taala. Walaupun lewat orang tua kita, ayah ibu kita, tapi ini jaminan Allah bagi mereka, orang-orang yang senantiasa hari-harinya bersama Al-Quran, dijamin oleh Allah rezekinya. Hadis qudsi dengarin dok anak-anakku, man syaghalahul Quran wa dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tiyasa ini. Barang siapa hari-harinya tersibukkan dengan Al-Quran, membacanya, menghafalkannya, sehingga dia lupa, apalagi kemudian dia sampai berusaha berupaya untuk menghafal terus-menerus, hari demi hari, waktu demi waktu dihabiskan untuk menghafal ayat-ayat Allah. Sampai doa saja lupa. Untuk berdoa saja lupa. Karena saking sibuknya menghafal. Apa kata Allah? A'taituhu afdhala ma u'tiyasa. Maka aku memberikan kepadanya sesuatu yang lebih baik daripada apa yang diminta. Ya, sesuatu apa yang diminta. Sampai pernah diuji di masa ada seorang ulama yang cukup terkenal di masa Ibrahim bin Adham. Ada seorang yang dengan luar biasa usaha upaya untuk mengais rezeki dan dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Namun ternyata pulang dari
safarnya, pulang dari niaganya, tiba-tiba laki-laki ini melihat seekor burung yang sakit, yang nggak bisa terbang, namun dia tetap diberikan makan, disuapi oleh burung-burung yang lainnya. Kemudian beliau menghadap kepada Syekh Ibrahim bin Adham. Syekh atau Kiai, mohon maaf, kita semua sebenarnya sudah dijamin oleh Allah rezeki kita. Kalau kita tanpa kerja pun sebenarnya sudah dijamin rezeki kita oleh Allah. Iya, memang sudah dijamin oleh Allah. Kata Ibrahim bin Adham, apa yang kau lihat? Apa yang kau saksikan? Aku melihat seekor burung yang gak bisa terbang, lalu dia disuapin, diberikan makan oleh burung-burung yang lainnya. Kata Ibrahim bin Adham, apakah engkau mau, ingin? Jadi ini dia bermaksud dia tidak ingin kerja lagi. Pokoknya duduk di rumah saja, gak pernah kemana-mana. Nanti pun rezeki akan datang saja. Maksud dan tujuan orang itu yang disampaikan kepada Ibrahim bin Adham. Lalu jawab ulama harismatik ini, apakah kamu ingin hanya menjadi orang yang menengadahkan tangan tanpa berupaya berusaha untuk menolong, membantu dengan tanganmu itu? Al-yadul ulia khairun min yadis sufla. Ketahuilah hai saudaraku, kata beliau, bahwa tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Bisa saja engkau mendapatkan semua itu, tapi mulia mana antara orang yang diberikan dengan orang yang memberi itu? Sehingga dia tergugah hatinya, tidak jadi untuk menghentikan pekerjaan untuk mengais rezeki Allah, tapi dengan semangat justru dia kumpulkan, dia dapatkan rezeki itu, dia bantu fakir miskin, anak-anak yatim. Maka dengan konsep itu, kalau semua itu bisa terjadi, bisa, apalagi orang-orang penghafal Al-Quran, makom itu insya Allah sudah didapatkan. Ya, buktinya alhamdulillah kita nggak pernah mancing, tapi setiap hari dapat makan ikan. Nggak pernah nanam beras padi, setiap hari makan nasi. Setiap hari nggak pernah kita beli air, alhamdulillah air sudah tersedia, tersaji. Apalagi ini bukti Allah memberikan rezekinya kepada orang-orang yang tersibukkan dengan menghafal Al-Quran. Walaupun memang lewat orang tua kita, ayah ibu kita, saudara kita, tapi semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dialirkan sesuai dengan kebutuhan hambanya. Yakinlah tidak ada satupun orang yang menjaga ayat-ayat Allah, yang selalu bersama dengan kalam Allah, kecuali Allah akan berikan, Allah akan jamin hidupnya. Apalagi sudah menjadi guru, mengaji, guru Al-Quran, guru qiraati pun, guru ikra pun, ya, akan dijamin oleh Allah. Nabi pernah suatu ketika di Hong Kong ketemu dengan salah satu direktur perusahaan di sana. Dia punya perusahaan di India, di Malaysia, dan di Jakarta, perusahaan ternama. Sampai minta begini, Ustadz, saya belum bisa membaca Al-Quran. Gimana cara kami supaya bisa membaca Al-Quran itu? Metode apa yang harus kami pelajari? Buku apa katanya yang harus kami miliki supaya kami bisa membaca Al-Quran? Akhirnya saya sampaikan ada buku kecil namanya buku Iqra atau Qiraati. Wah, saya nggak tahu itu. Bisa nggak Ustadz? Nanti kesini lagi bawakan.
dan Ustadz di sini ngajar saya gaji, saya kasih tiket pesawat kapan saja Ustadz berkenan, pokoknya saya siapkan untuk sekali datang 50 juta sekali datang. Itu kata beliau, ngasih kartu nama, sekali datang berapa? 50 juta. Ustadz nanti di sini 3 atau 4 hari setelah ceramah mengisi jamaah Hongkong. Nah, kalau kita di sana biasanya ngisi ceramah 1 hari bisa 3 tempat. Ya, pagi jam 10, nanti habis zuhur, habis asar, habis maghrib pun banyak datang ke camp kita, banyak orang-orang yang datang untuk konsultasi, untuk ya, dan waktu-waktu benar-benar berdakwah. Nah, dia minta sisa waktunya itu, saat setelah dakwah, setelah ceramah, datang ke rumah aku, ke rumah saya, ajarin aku. Sampai seperti itu orang yang selalu bersama Al-Quran, guru Al-Quran. Nah, berdiri di situ di luar, yang terlambat berdiri. Apalagi yang menghafal Al-Quran, apalagi yang menjadi guru penghafal Al-Quran. Nggak ada sampai saat ini orang yang menjadi guru Al-Quran itu kemudian nggak makan, sampai mohon maaf hidupnya melarat, miskin, nggak, dijamin oleh Allah, akan dipenuhi oleh Allah. Ya, karena ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqulu, dan Umar radhiyallahu an berkata atau berdoa, Allahumma ya Rabb. Bacanya gimana? Arzukni apa urzukni apa irzukni? Hah? Lihat huruf ketiganya. Pertama huruf alif, kedua huruf ro, ketiga huruf za. Za-nya apa itu? Zu apa za? Zu. Maka ketika saat alif dibuat ibtida permulaan, bacanya ikut huruf ketiga. Kalau nggak menghafal sorof, ya cukup ini sebagai metode untuk memudahkan kita membaca ini gimana ini, arzukni apa urzukni apa irzukni. Maka huruf ketiga dilihat, urzukni, karena huruf ketiga dibaca u, alifnya pasti u. Ya, kalau huruf ketiganya dibaca i, maka alifnya wajib dibaca i. Contoh, wadrib, wawunya abi hilangin, wa dihilangin. Jadi apa ini? Adrib apa idrib? Idrib. Karena huruf ketiganya ru, rori, ro-nya dibaca i. Jadi gampang kan? Wajlis, wawu abi hilangkan, jadi apa? Jadi apa? Wadkurullaha katsira, wadan. Nah, kita baca adkurullah, tapi udkurullah. Wa qad alima, wadan qad benar-benar alima, mengetahui. Alima tahu, alima tahu, anna sesungguhnya as-samaa langit, as-samaa langit, la tumtiru la tidak, tumtiru menurunkan hujan.
Al-anal mughayyamah ba'da qalilin sayanzilul matar. Nah, kalau pelajarannya anak-anak ibtidak begitu. Sekarang lagi mendung. Sebentar lagi akan turun hujan. Tidak akan turun hujan zahaban berupa emas, wala fiddatan, dan la tidak fiddatan berupa perak. Kita tahu semua, kata beliau, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin tiba-tiba menurunkan emas dan perak dari langit. Wa annallaha, wa dan annallaha, sesungguhnya Allah taala maha tinggi Allah, innama sungguhnya hanya yarzuqu, dia memberikan rezeki an-nasa kepada manusia, ba'dhum sebagian mereka, min dari ba'din sebagian yang lain. Jadi Allah Subhanahu wa taala cara memberikan rezeki itu dari manusia lewat manusia yang lain yang Allah kehendaki. Ya, makanya di dunia ini Allah jadikan ada yang kaya, ada yang miskin. Kalau kaya semua, selesai kehidupan ini. Ya, mau nyupir, nggak ada yang mau jadi sopir. Nyari sopir nggak ada yang. Ndak di sini, ndak di sini. Di teras bisa. Di teras pesantren. Naik. Mau bikin rumah, nggak ada yang jadi mau jadi tukang. Ngapain harus bikin rumah untuk kamu? Saya sendiri saja bikin, nggak ada tukang, kaya semuanya. Makalah dibuat dunia seperti ini. Maka yang kaya janganlah menyombongkan diri, yang miskin jangan berkecil hati, karena semuanya sudah diatur oleh Allah sesuai dengan qudrah iradahnya Allah, kehendak Allah, sesuai dengan keinginan Allah, ketentuan Allah. Yang jelas kekayaan bukan tolak ukur untuk meraih satu kebahagiaan, tapi kebahagiaan itu bisa diraih dengan apa? Dengan sabar, syukur, dengan ketetapan Allah atau ketentuan Allah. Nisa, ayo sini, di teras ini teras. Nah, naik semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dan tala membacakan siapa Umar qaulahu, firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Kemudian beliau pun membacakan ayat Allah, surat apa ini dok? Jumu'ah, bukan Jum'ah, Jumu'ah. Kalau dalam kalimat redaksinya itu, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati, bukan jum, memnya hidup, jumu'ati. Fa idza maka idza apabila qudiya, surah Jum'ah ayat berapa? Ayat 10 ya. Kasih ayatnya. Fa maka idza apabila qudiya, telah ditetapkan atau telah ditunaikan, qudiyat telah ditunaikan, as-sholatu shalah, fangtashiru maka bertebaranlah kalian semuanya, fil ardi, di muka bumi, wabtaghu dan
Bacanya gimana nih? Abtagu apa ibtagu? Hah? Apa? Apa ih? Allah karim. Coba waqra, wabit hilangkan. Jadinya apa? Akro gitu. Akro, bacalah. Gimana bacanya? Nah, apabila ada huruf ketiganya a, maka alif untuk tidak wajib i. Fi'il amr itu. Masya Allah. Apa? Ikra apa akro? Iqra. Dan abtahu. Bacanya apa nih? Ibtahu. Apa lagi? Nyari yang lain. Ij'al, Allahumma ij'al, Allahumma ya Rabb. Apa? Aj'al apa ij'al? Ayo rumusnya. Ij'al apa aj'al? Ij'al. Paham kan? Kalau huruf ketiganya duma, alifnya jadi do. Huruf ketiganya duma, alifnya jadi duma. Kalau huruf ketiganya a, alifnya menjadi i. Menjadi, kalau huruf ketiganya a menjadi i. Allah karim. Ulangi lagi. Kalau huruf ketiganya u menjadi u. Huruf ketiganya a menjadi i. Ada a lagi. Huruf ketiganya a menjadi i. Huruf ketiganya i menjadi ada a. Allah karim. Enggak ada a. Enggak ada a. Huruf ketiganya a, i menjadi i. Huruf ketiganya u menjadi u. Gampang kan? Ingat-ingat tuh. Kalau nggak sempat ngafalin sorof, ini rujukannya seperti itu. Ya, supaya gampang mengingat. Nggak usah ngafalin fathu domin, fathu kasrin, fathatani, domu domin, kasru fathin, kasrotani gitu kan. Fa'ala yaf'alu ada, fa'ala yaf'ulu, fa'ala ngapalin tuh. Doroba yadribu ada doroba, ada fa'ala yaf'ulu, ada fa'ala yaf'ilu, fa'ula yaf'ulu. Udah, kalau memang belum sempat ya sudah, ini hanya untuk memudahkan anak-anak ketika saat membaca kitab. Ini belum kuning, ini masih putih kitabnya. Nah, itu metodenya seperti itu untuk memudahkan. Kalau huruf ketiganya a, oh wajib i. Huruf ketiganya i, pasti i. Huruf ketiganya u, wajib u. Ibtagu, maka carilah. Min dari fadlillah, min dari fadlillah, dari karunia Allah. Nisa dipanggil yang masih di asrama. Sudah semuanya panggil. Suruh berdiri di dalam asrama. Kalau nggak ke asrama, nanti Abi ke sana ya. Siram air. Wadhkurullah, ini ada ini. Wadan. Gimana baca ini? Azkur apa uzkur? Alhamdulillah. Sudah paham ya? Karena huruf ketiganya u, maka alifnya untuk permulaan menjadi u. Uzkurullah. Udhkuru, maka ingatlah atau berzikirlah semua kalian Allah kepada Allah. Katsiran dengan sebanyak-banyaknya. Katsiran dengan sebanyak-banyaknya. La'allakum, agar kalian, la'allakum supaya kalian tuflihun, menjadi orang yang sukses, bahagia, beruntung. Apalagi itu? Nah, ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah melaksanakan sholat, kewajiban hablum minallah kita lakukan, kita tunaikan,
maka perintah Allah wabtaghu min fadlillah, bertebaranlah kalian di muka bumi untuk mengais rezeki yang Allah sudah siapkan untuk kita. Tapi ingat, tetap hati kita selalu berzikir kepada Allah. Hebatnya ya, ada amalan, dengarin, ada amalan yang butuh waktu dan jam, butuh waktu, yaitu sholat. Oh, jam 4.30 itu sholat subuh, nanti jam juga 12 sholat zuhur, berarti butuh waktu kan. Ada yang amalan hanya setiap tahun sekali. Apa itu? Ibadah haji. Ada hanya waktunya hanya setiap bulan Ramadan, yaitu puasa. Ada hanya ketika sudah mencapai haul atau nisab, yaitu kepada mereka yang berzakat. Tapi amalan dzikir ini dulu, makanya Nabi nggak pernah bosan-bosan setiap malam mengasihi kalian, terus mengajar. Apa itu amalan yang tidak pernah ditentukan dengan waktu dan keadaan? Amalan apa? Dzikir. Perintah Allah, wadhkurullaha katsir. Dzikir itu fi kulli waqtin wahid. Bahkan di dalam ayat yang kita hafal semua, ayatnya gimana? Kalau engkau ingin tahu siapa ulil albab itu, orang-orang yang cerdas akalnya, mereka siapa? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Sampai mereka, siapa mereka orang-orang yang cerdas? Ulil albab itu siapa? Disampaikan oleh Allah. Namanya tafsir ayat bil ayat. Siapa mereka? Orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, ingat selalu hatinya kepada Allah. Kapan itu? Qiyamah wa qu'udan, baik saat berdiri, duduk, berbaring, dia selalu ingat dengan keagungan Allah, kebesaran Allah, kemuliaan Allah, rahmat Allah. Nah, orang yang selalu banyak berzikir kepada Allah, yakin dia akan selalu merasakan kenikmatan hidupnya, kelezatan dalam ibadahnya, karena hatinya selalu connect terus dengan Rabb Azza wa Jalla, sehingga dia merasa ditatap oleh Allah, diawasi oleh Allah, didengar oleh Allah, direkam oleh Allah, sehingga nggak ada sesuatu yang dibuat-buat. Ada orang, nggak ada orang, seperti itulah keadaannya. Bahkan dia melewati malamnya dengan lebih nikmat daripada saat dalam keramaian, karena ingat, dia ingin menunjukkan bahwa ini hambamu ya Rabb, yang tidak ada pamrih dengan siapapun. Dalam keadaan duduk, berdiri, ramai atau sepi, hamba senantiasa berzikir kepadamu ya Rabb. Nah, orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala nggak mungkin akan melakukan maksiat. Bagaimana mungkin melakukan maksiat sementara dia merasa diawasi oleh Allah, ditatap oleh Allah. Diawasi. Anak-anak saja kalau diawasi, Abi misalnya, yang tadinya itu mau makan tangan kiri, ada Abi jadi dipindah. Nah, seperti itulah hendaknya kita ma'iyatullah itu ada di dalam diri kita, merasa terus diawasi oleh Allah. Ada kan kemarin siapa santri begitu minum mau dalam keadaan berjalan, ada Abi langsung duduk. Seperti itu keadaan kita seharusnya. Dzikir itu akan menghadirkan suasana itu, bukan manusia lagi yang menatap kita, bukan manusia lagi yang
akan menegur kita. Tapi kita merasa bahwa Allah melihat kita, menatap kita. Masa sih saya melakukan ini? Paham? Dalam kesepian, dalam kesendirian buka HP. Tadinya buka YouTube, Gus Baha. Ternyata yang muncul adalah Inul Daratista. Nah, coba itu. Dia nikmati atau dia lewatkan begitu saja. Kalau dia menikmati dengan gambar itu, dengan tayangan itu, dengan tontonan itu, berarti dia ainallah. Ya, di mana Allah saat itu dia menikmati kemaksiatan dengan matanya, dengan syahwatnya, dengan nafsunya. Nah, ini akan menjadi buah daripada zikir kita. Akan melahirkan apa? Kehati-hatian dalam melakukan segala hal. Kira-kira Allah ridho enggak? Allah suka enggak? Jangan-jangan ini mengundang murka Allah, kebencian Allah. Nah, sehingga orang yang berzikir kepada Allah selalu hatinya selalu connect dengan Allah akan melahirkan akhlakul karimah, akan melahirkan akhlak yang mulia. Karena merasa selalu dibersamai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ya paling tidak setiap hari, setiap saat ketika kita tidak beraktivitas dengan kegiatan murojaah, maka diganti dengan kalimat-kalimat thayyibah di tangan kalian. Abi sering menyampaikan kalian jangan sampai tidak ada satupun aktivitas yang sia-sia, tidak ada satupun hari-hari itu tidak bernilai pahala. Nah, diantaranya untuk memancing itu adalah selalu di tangan itu ada tasbih. Nabi selalu contohkan itu, bukan riya, bukan untuk pamer, tapi untuk menegur diri kita. Saat kita kesendirian itu apa? Begitu ada di tangan kita tasbih, kita insya Allah akan ingat kepada Allah. Itu menjadi sarana saja, sarana untuk mendekatkan diri agar hati kita selalu dzikrullah. Ya, bukan untuk pamer-pameran, tapi untuk motivasi diri kita, bukan untuk orang lain. Syukur orang lain kemudian menjadi terinspirasi dengan amalan kita. Tidak secara langsung kita mendakwai mereka untuk mengajak berzikir dengan melihat haliyah kita, ya, amaliyah kita, lalu mengikuti, maka kita termasuk mendapatkan pahala orang yang meniru mencontoh amalan kebaikan kita. Ya deh, enak kan? Makanya alhamdulillah anak-anak santri putri selalu di tangan selalu ada tasbih. Anak putra ini kasih tasbih berapa kali hilang terus. Setiap pulang umroh habis selalu kasih hadiah itu pasti tasbih. Kemarin ada majelis sholawat dari Al-Bahjah dikasih tasbih lagi, hilang lagi. Ya, menjadi sarana untuk kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ya, banyakin zikir. Minimal istighfar yang Nabi serukan itu tidak kurang 1000 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sholawat 1000 kali. Menjelang tidur 400 kali. Nah, kalau Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya itu malah diperinci detail. Hari Ahad la ilaha illallah 1000 kali. Hari Senin subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim 1000 kali. Hari Selasa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 1000 kali. Kemudian hari Kamisnya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim 1000 kali. Jumatnya sholawat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad 1000 kali. Itu diperinci. Jadi setiap hari itu ada agenda zikir kepada Allah dengan tidak ada suatu aktivitas sehingga yang sia-sia. Nah, inilah pesan dari Allah, pesan Rasulullah kepada kita semuanya.
sehingga akan menjadikan kita insya Allah dimanapun, kapanpun, gak ada sesuatu yang kita perbuat kecuali karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Nah, orang seperti ini insya Allah pasti akhlaknya akan mulia. Karena apa? Hatinya selalu tercahaya dengan dzikrullah. Kalau hatinya sudah terpancarkan dzikrullah, lisannya akan terjaga, pandangan matanya akan terjaga, tutur katanya akan terjaga, pendengarannya akan terjaga, bahkan langkahnya pun akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menikmati suasana ibadah dimanapun, kapanpun, menikmati suasana. Abi ulangi lagi, akhirnya dengan dzikrullah itu akan melahirkan kenikmatan ibadah. Nggak hanya sekedarnya ada orang lama banget, nggak ada orang, ya Allah, ya rasakannya ada ya. Mudah-mudahan anak-anakku bisa merasakan suasana itu. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Al-khamis yang kelima. Al-khamis yang kelima. Arsikh fi qalbika sifatar rahmah. Arsikh, tanamkanlah, fi qalbika, di dalam hatimu, sifatar rahmati, sifat kasih sayang. Sifatar rahmati, sifat kasih sayang. Wasyafa'ati, dan syafaat itu apa? Syafaqah apa syafaat? Oh, syafaat. Kalau syafaat pertolongan. Wasyafaqati ay ar-rahmah, sama. Syafaqah dengan rahmah itu sama dasarnya. Asyafaqati, kasih sayang. Kalau syafaah sifat penolong. Kepada siapa? Rahmati. Dan syafaqah itu adal insani, kepada manusia, wal hayawani, dan kepada binatang. Liyarhamuka rabbuka. Liar apa layar? Layar ya. Liar apa layar? Liyarhama, supaya merahmati. Liyarhama, agar merahmati. Ka, kepadamu siapa? Rabbuka, Tuhanmu. Rabbuka, Tuhanmu. Wa fil hadis, dan sebuah hadis, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Irhamu, sayangilah, cintailah, man, siapa saja, fil ardi, yang ada di muka bumi ini. Bukan hanya manusia saja ini. Yarham, niscaya merahmatimu. Yarhamkum, niscaya merahmatimu, menyayangimu. Yarhamkum, niscaya akan menyayangimu. Siapa? Man, makhluk. Man, makhluk, atau siapa-siapa yang menjadi penghuni di mana? Fis samai, yaitu penduduk langit. Yarhamkum, niscaya akan merahmatikum, kepada kalian semuanya. Man, siapa, atau man, penduduk asfis sama ini langit. Man, barang siapa la yarham la yurham. Man, barang siapa la yarham, tidak ada kasih sayang, tidak ada cinta, tidak ada sifat rahmat. La yurham, la, maka tidak yurham, tidak akan mendapatkan rahmat, tidak akan diberikan rahmat.
La tungza'ur rahmah illa min syaqiyyin. La, tidak. Tungza'u, dicabut. Rabbana. La tungza'u, dicabut. Ar-rahmatur rahmat, illa, kecuali, min, dari, syaqiyyin, dari orang yang celaka. Jadi dok anak-anakku, di antara untuk mendatangkan rahmat Allah, kasih sayang Allah, adalah kita bisa melakukan dengan cara menyayangi kepada makhluk Allah yang ada di muka bumi ini. Apalagi menyayangi saudara-saudara kita yang seiman, seakidah, sekeyakinan. Bahkan Allah tidak memandang. Man itu sifatnya umum, baik muslim maupun kafir, baik manusia maupun binatang. Pernah Abi kisahkan, Abi sampaikan kan, ada seorang yang, mohon maaf, ya seorang wanita tunasusila atau pelacur. Di tengah perjalanan dia mendapatkan seekor anjing yang terkopoh-kopoh dalam keadaan kehausan. Yang dia tahu itu anjing amat sangat membutuhkan air. Dia tidak berpikir panjang itu anjing siapa, milik siapa, tapi yang terlintas dalam benaknya itu adalah milik Allah, makhluk Allah yang amat sangat membutuhkan pertolongan. Maka dengan sigap si wanita pelacur ini kemudian menuruni sungai dengan alat seadanya, kemudian membawakan air itu kepada anjing yang sedang kehausan itu. Subhanallah, dengan hati nurani, dengan kasih sayang. Kemudian dia melihat anjing itu dengan apa senangnya dan bahagianya, dengan puasnya karena mendapatkan sesuatu yang memang dicari, mungkin berjam-jam, bisa berhari-hari. Maka boleh jadi kemudian si anjing itu kemudian berdoa dan meminta kepada Allah. Yang bahasa makhluk seperti anjing itu tetap mereka bisa komunikasi, bisa bicara. Hanya saja kita nggak tahu bahasa mereka. Sehingga si wanita itu pun akhirnya mendapatkan hidayah. Dia tobat dari pekerjaannya, lalu wafat dalam keadaan husnul khotimah. Padahal memberikan minum seekor anjing, binatang, mohon maaf, kenapa yang diilustrasikan, yang ditamsilkan itu binatang, mohon maaf, yang najis, yang haram dimakan. Artinya Allah ingin menunjukkan kepada kita, seburuk apapun, senajis apapun yang kau tolong, tetap akan mendapatkan balasan dari sang kholik, si pemilik anjing itu. Apalagi gitu loh, apalagi kalau menolong sesuatu yang lebih mulia daripada binatang anjing itu. Anjing saja yang hina, yang rendah, yang kotor, yang najis, yang tidak boleh kita jamah. Ketika kita memberikan sesuatu untuknya, ada balasannya. Tapi ini jangan jadi alasan, jangan jadi hujah. Oh, berarti boleh miara anjing dong.
Akhirnya ada, mohon maaf, ada seorang wanita yang bercadar. Ya, di YouTube itu dia bukan miara kambing, bukan miara sapi, malah miaranya anjing. Ya Allah ya Rabbana. Ini bukan bagian daripada seorang muslim atau muslimah. Itu kan kisahnya berbeda dan keadaan yang berbeda. Dan sekarang sudah ada, alhamdulillah, yang menangani semua itu. Tidak harus kemudian dirumahkan, kemudian dibikinin klaster untuk khusus anjing, lalu dia bersentuhan. Padahal ada aturan dalam ilmu fikih itu. Karena siapa menyentuh anjing, ya, maka najislah tangannya, najislah bajunya. Dan ketika saat mensucikan harus dengan 7 kali sucian, basuhan di antara 7 kali itu harus dengan ada debu, karena termasuk najis mughalladhah. Nah, ini dia membuat dasar hadis ini kemudian dibuat melakukan pekerjaan itu. Ya tidak nyambung. Kenapa? Sekarang sudah ada tempat-tempat di mana yang bisa untuk menampung bagaimana keadaan binatang yang najis itu untuk seseorang yang mungkin bukan dari kalangan muslim, itu sudah ada bagiannya. Kita yang muslim disuruh miara-miara binatang-binatang yang memberikan manfaat untuk bisa dikonsumsi halal, tidak najis. Ya Allah. Tapi sebaliknya, ada seorang ibu-ibu. Ini diceritakan oleh Rasulullah itu. Ada seorang ibu-ibu yang ahli ibadah, ahli puasa, ahli ngaji. Cara hablum minallah bagus. Tapi ternyata tidak ada sifat kasih sayang kepada binatang. Suatu ketika dia melihat seekor kucing. Kemudian ditangkaplah kucing itu, dimasukkan tempat atau dikurung. Tidak diberikan makan dan minum, sehingga kucing itu mati. Apa yang terjadi? Ternyata apa? Dia min ahlin nar. Dia akan menjadi penghuni neraka. Sampai Allah perhatikan sekecil itu makhluknya namanya kucing saja. Ini hanya sebagai ilustrasi saja, bukan kemudian hanya kucing saja yang dikurung kemudian masuk neraka. Burung wahid nggak kasih makan juga neraka. Wakil masukin kamar dikunci, nggak makan 5 hari kemudian meninggal, neraka itu. Iya kan? Apalagi mungkin sudah ada tugasnya. Alhamdulillah mungkin tadi malam ikut simaan, ikut ujian anak-anak. Ya binatang apa saja yang ketika saat kemudian kita bisa melakukan, memberikan makan, kemudian kita nggak lakukan. Kenapa? Kalau dia lepaskan, dia bisa akan mencari di mana sumber makanan yang sudah Allah siapkan untuknya. Tapi kenapa dikurung? Dikurung, piara boleh? Boleh, asal diberikan haknya. Dia punya kok hak makan yang Allah sudah berikan, yang Allah siapkan. Kenapa dihalangi? Itu. Tuh diantaranya yang berkaitan dengan hadis irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sifat rahmat Allah itu bisa dicabut, ya, dicabut dari seseorang kalau orang itu selalu menyakiti kepada makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Ya, bisa hilang itu, tidak ada belas kasihan. Man barang siapa rahimah, dia kasih sayang atau memberikan sayangnya
Man barang siapa rahima dia belas kasihan. Wadan lau walaupun dabihata usfurin, dabihata saat penyembelihan usfurin seekor burung, sampai-sampai diperhatikan saking sifat rahmatnya Allah yang Allah tunjukkan. Kemudian kalau sudah masuk di dalam diri seseorang, maka harus dipraktekkan sifat rahmat Allah itu dengan apa? Menyayangi walaupun toh kasihan itu, walaupun toh saat menyembelih seekor ayam maupun seekor burung. Dengan cara apa? Pesan Rasulullah harus menajamkan pisaunya itu. Jangan sampai saat proses penyembelihan itu binatang itu merasakan sakit. Sampai seperti itu. Sayangnya. Makanya kalau mohon maaf anak-anak gendut ya, yang masak biasanya ikan dapur, kalau masak ikan, kalau bisa usahakan ikannya sudah meninggal duluan. Jangan sampai masih hidup digoreng di atas wajan. Itu sakit banget itu. Masih hidup masuk wajan, panas luar biasa itu. Kalau bisa disembelih dulu, walaupun tidak ada syaratnya harus membaca bismillah, disembelih dulu seperti binatang ayam, kerbau, sapi. Karena ikan itu walaupun tanpa disembelih pun tetap halal. Ada dua binatang yang walaupun tanpa menyembelih sampai maitahnya, bangkainya pun halal. Binatang apa itu? Ikan dan belalang. Itu walaupun sudah meninggal 7 hari, ya, kita menemukan maka menjadi halal. Nah, kemarin ada satu pertanyaan dari jamaah itu, kita kajian online. Gimana Ustadz dengan hukum kepiting? Itu termasuk bagian daripada binatang yang bisa dimakan, apa itu haram? Karena dalam ilmu fikih kan begitu. Jadi sesuatu binatang apapun bentuknya, jenisnya, ya, yang kalau dia hanya hidup di air, ya ikan apa saja itu kan halal. Sedangkan kepiting kan dia bisa hidup di lautan dan di daratan. Bagaimana hukumnya ini? Anak-anak kalau mendapatkan pertanyaan tidak menutup kemungkinan ya di masyarakat nanti pasti ada yang bertanya masalah apapun, karena dianggap orang yang sudah mondok, orang sudah nyantri itu bisa segala-galanya. Jangan asal jawab, tapi kalau nggak bisa lebih baik tawakufkan dulu, kemudian buka kitab atau tanyakan kepada guru kita. Abi pun begitu. Kalau nggak bisa, saya biasanya telepon Kiai Dimyati Badrul Zaman. Beliau adalah Ketua MUI, Majelis Ulama Indonesia di Depok. Beliau yang pakarnya. Sering beberapa kali pertanyaan, Abi nggak bisa, sowan ke sana. Pak Kiai ada kadang nggak sempat sowan, Abi WA. Mana WA-nya? Oh tak, nggak dibawa ya. Banyak sekali. Alhamdulillah beliau langsung jawab. Kitab ini, hadis nomor sekian. Beliau hafal nomor hadis, urutan hadis itu hafal. Rawinya sampai sekian, rawi 5 sampai 10 itu hafal. Kalau Ustaz tadi diayatkan Quran, oh ini atas, ini pinggir, posisinya di tengah, ayat sekian. Beliau hadis. Tidak hanya penghafal Quran, tapi hadis luar biasa. Tapi selalu tanya kepada beliau. Ya. Nah gimana ini? Karena banyak sekali yang sekarang makanan yang serupa dengan kepiting gitu kan. Ada yuyu. Ya kenapa kalau memang sama? Yuyu kan hidup di dua alam, lautan dan daratan. Kenapa yuyu haram? Kepiting yang malah halal gitu kan.
Ini sampai sekarang masih ikhtilaf antar ulama. Kepiting itu ada yang menghalalkan, ada yang mengharamkan. Kemudian dibuatlah satu observasi bahwa kepiting itu nafasnya itu pakai apa? Dicari ke sana kemari. Apakah nafasnya seperti manusia atau seperti ikan, gitu kan? Binatang yang di darat apa binatang yang di lautan. Ternyata adakan penelitian nafasnya pakai insang, sebagaimana insang seperti ikan. Maka ulama yang satu sepakat bahwa ini adalah binatang yang halal untuk dimakan. Karena apa? Nafasnya dia menggunakan insang sebagaimana ikan yang di lautan. Bahkan tidak akan kuat untuk di daratan yang berhari-hari. Nah, sehingga itulah ada hukum ya yang tidak bisa tetapkan saat itu juga, tapi harus ada hukum yang juga membutuhkan observasi atau penelitian. Nah, ini perlu anak-anakku ya, jangan sampai kemudian ketika kita, karena banyak sekali ada masalah-masalah, mohon maaf, seorang ya mubalik terkenal ya, saat ditanya masalah bagaimana hukum seorang ayah, seorang suami ya, yang kemudian ngenen tahu ngenen, mentil ya, tahu mentil Mas Ali. Yang tahu Mas Ali aja ini yang sudah keluarga, kepada istrinya, kemudian sampai terhisap air asinya gitu kan, sengaja maupun nggak sengaja. Mubalik itu mengatakan, oh itu sudah hukuman nasab, itu sudah batal ikatan suami istrinya. Ya Allah ya Rabbana. Padahal kalau ikatan nasab itu mulai umur 0 sampai 2 tahun ya. Ketika dalam kesusuannya, kalau orang suami-suami pada mentil istrinya berarti sudah gugur semua ikatan pernikahannya harus. Karena apa? Ada ikatan nasab katanya. Menjadi anak katanya. Kan repot ini ya Allah ya Rabbana. Nah, ini dari mana menjawab satu pertanyaan kemudian tanpa ada landasan atau rujukan di kitab apa, kemudian hadis yang mana. Harusnya memang diuraikan sebagaimana jawaban yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Abdul Somad. Itu amat sangat memuaskan. Ini rujukannya kitab ini. Kalau menurut Imam Malik seperti ini, Imam Hanafi seperti ini, Imam Syafi'i seperti ini, ya kan? Allahu Akbar, clear sudah. Jadi jangan sampai menjawab dengan pengetahuan yang dia ada kecenderungan untuk mengikuti salah satu imam itu, sehingga yang imam-imam yang lain kadang nggak dikutip pendapatnya. Nah, ini yang kadang-kadang nggak kita temukan di ulama-ulama yang menyampaikan jawaban itu. Nah, ini menjadi modal sebenarnya buat kita calon-calon ulama ya. Ada seorang figur ulama yang luar biasa yang dia bisa menjawab dengan segala referensinya atau rujukannya, bisa melihat sumbernya menurut imam ini dan silahkan memilih ya, seperti beliau saat ditanyakan masalah kunut gitu kan ya. Kalau menurut Imam Hanafi, Imam Maliki gitu ya, mereka enggak, tapi saya sebagai orang yang sudah dibesarkan di kampung belajar mazhab Syafi'i ya, saya pakai kunut. Nah gitu. Jadi kemudian enggak ada kunut, enggak boleh kunut dan seterusnya. Nah, ini ngambil satu dasar aja, ngambil satu imam saja. Harusnya diuraikan semuanya, disampaikan semuanya, rujukannya seperti apa. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sampai menyembelih seekor ayam, seekor burung, seekor kambing pun disuruh menajamkan pisaunya. Supaya apa, Dok? Supaya apa?
Tidak ada rasa kesakitan. Nah ini juga ada pertanyaan lagi nih dari orang-orang non muslimin. Orang Islam itu aneh katanya. Kenapa binatang yang matinya kayak ayam, kayak kambing, kayak sapi, yang matinya dibunuh katanya. Dibunuh katanya bilangnya itu. Dibunuh oleh tangan-tangan manusia itu halal. Sementara yang mati dibunuh oleh Allah nggak halal. Ada misalnya ayam mati, ya kan, di tengah jalan, kan tanpa dibunuh itu. Kenapa jadi haram gitu? Itu ada pertanyaan begitu kan? Itu orang muslim aneh katanya. Mau dibunuh dengan tangan manusia jadi halal, sementara yang dibunuh oleh Allah nggak halal. Ayo, jawabannya gimana kira-kira? Jom, kalau ditanya begitu tuh. Itu orang kafir juga cerdas juga. Punya pikiran sampai seperti itu. Punya pemikiran sejauh itu gitu. Ya kalau kita, oh iya, itu kambing mati di tengah hutan, sapi mati itu. Kenapa nggak boleh dimakan ini? Nah itu ada aturan-aturannya di dalam Al-Quran tentunya di sana disebutkan. Ya. Di antaranya keharaman di situ memang ketika kita menyembelih apapun binatang tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka binatang itu akan menjadi haram. Nah, itu kan lewat tangan manusia. Nah, nanti silahkan dibuka ya di tayangan tanya jawab ya. Ya Allah, ini kalau nggak benar-benar kita bisa untuk nyari sumber atau rujukan yang bisa untuk menjawab pertanyaan mereka, kita akan malah kebingungan gitu kan. Ya ini boleh anak-anakku ada beberapa buku, yaitu diantara judulnya itu bagus sekali. Umat bertanya, ulama menjawab. Itu ada semua di situ dalilnya. Ya, kemudian hadisnya, Qur'annya semua ada. Umat bertanya, ulama menjawab. Itu ada beberapa jilid, ya bisa untuk pegangan anak-anak. Kalau pas ada masyarakat yang bertanya, ternyata di buku itu ada, tinggal oh ini jawabannya, ya kan? Tinggal apa? Foto, kemudian share. Ini Pak jawabannya, pertanyaannya sudah ada. Wow, begitu dilihat, subhanallah, hebat ya. Gitu. Modal dari buku sampai sumbernya hafal, hadisnya hafal, nomor hadisnya tahu. Luar biasa Wahid ini sekarang. Nyontek dari bukunya Abi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kam fi hadi dunya min du'afa'i masa wa masakin. Wa kam, dan berapa banyak fi hadhihi dunya, fi hadhihi ini ad-dunya, dunia. Kitabnya mana dok? Belum. Ini santri baru ya, Mas Ali. Ada yang belum dapat santri baru akhlak. Kitabnya mana dok? Hah? Belum ada. Nanti beliin ya, Mas Ali, nanti beliin ya. Masih berapa orang? Kalau tinggal sedikit, fotoin kopi ya. Nanti tinggal dikit. 1, 2, 3. Fotoin kopi aja. Berapa lagi dok? Berapa? 3. Kopiin aja Mas Ali. Soalnya mau habis ini. Insya Allah nanti ganti berikutnya. Ini mau khatam. Ini khatamin Ramadan ya. Ramadan selesai. Syawal nanti insya Allah ganti wasoi abna lil abna. Ya, wasiat atau ta'lim yang kitab kuning, kitab gundul kuning itu. Biar anak-anak latihan. Mau bacanya gimana terserah, mau baca A, I, U terserah. Ya, kitab gundul kuning, nggak boleh yang ada terjemahnya, nggak boleh ada syakalnya. Karena kitab akhlak sudah sampai juz 4. Ya, nanti gantian latihan lah. Bismillahirrahmanirrahim. Di maudok gendok. Wa kam fiha di dunia wa, dan kam berapa banyak fiha di dunia ini.
min dari du'afai, dari orang-orang yang lemah, wa masakin, dan orang-orang masakini. Apa masakin? Miskin, jangan masakini. Masakini. Ada yang terjemah gitu juga, wa masakin, dan orang-orang masakini. Ditulis masa orang-orang masakini juga. Saking pinternya itu. Ada yang tulis masakin ada? Nah, itu ada yang nulis tuh. Wa masakin, dan orang-orang masa sekarang. Orang miskin. Apalagi kata Allah banyak ya di antara kita bertebaran du'afa dan masakin semakin banyak. Ya, maka sifat ini harus ada. Dan Allah Subhanahu wa taala juga selalu memberikan janji ya, memberikan jaminan. Yang di asrama berdiri duk, sini semua duk, enggak ada di asrama duk. Ayo duk sini, yang di asrama sini. Kalau enggak setelah pengajian harus di lapangan. Kalau masih di asrama nanti berdiri di lapangan. Kalau enggak ada ke masjid di lapangan. Ditemani sama Azka. Azka mana Azka? Azka. Yang satu kamar Azka siapa? Hah? Kemudian wa yu'asa'a wa malhufin. Banyak orang du'afa, banyak orang yang miskin. Wa yu'asa'a, dan orang-orang yang melarat. Melarat itu apa? Melarat. Lebih daripada miskin. Miskin itu orang yang punya pekerjaan, tapi pekerjaan income yang ia dapatkan dari pekerjaannya itu nggak mencukupi kebutuhan hari-harinya, itu miskin. Dia bekerja satu perusahaan, gajinya 10 juta, tapi kebutuhan hari-harinya 15 juta. Itu namanya apa? Miskin. Kalau melarat, dia nggak punya pekerjaan yang tetap, ya dia makan kalau ada dimakan, kalau nggak ada ya nggak dimakan. Serabutan lah. Kalau ada yang nyuruh kerja, kalau nggak ada yang nyuruh kerja. Nah, kita masuk nominasi yang mana nih? Masakin, du'afa, wa yu'asa. Alhamdulillah ya, kita selalu dipenuhi oleh Allah. Tapi uniknya dok, ini ya, coba mungkin ini kan menjadi satu motivasi dan juga disampaikan kepada kita calon-calon orang tua ya. Jadi orang yang memberikan kesempatan untuk anak-anaknya untuk mondok atau pesantren, itu rezeki orang tuanya akan dijamin oleh Allah sesuai dengan kebutuhan anaknya yang di pesantren itu. Ya, alhamdulillah. Jadi sampai sekarang nggak ada kan yang namanya santri sampai kelaparan karena nggak dikirimin orang tua. Dan ini terbukti. Ini habis ceritain sedikit. Abah saya itu nggak kaya. Anak 7 pesantren semuanya. Setiap bulan ngirimin waktu itu beras 10 kilo Mas Ali. 10 kilo tuh. Sayang waktu itu kadang-kadang abah nyuruh saya ngirimin kakak gitu kan. Karena waktu itu abi masih SD atau pas pulang gitu dari pesantren. Kirimin ya. Beras 10 kilo, kemudian uang itu 150 sampai 200 ribu. Itu sudah cukup untuk 1 bulan. Sekarang 200 anak untuk pulsa saja. Itu setiap bulan ngirimin kakak ini. Katakanlah 300 ribu kali 7 ya. Setiap bulan berapa itu uangnya? Ayo matematikanya.
Kalkulator. Berapa? 1 juta 3 kali 7. Berapa? 2 juta 100. 2 juta 100. Setiap bulan harus ada. Tapi begitu kakak-kakak sudah keluarga, sudah rumah tangga, kan tinggal habis saja. Itu seharusnya setiap bulan itu punya tabungan. Kalau setelah 2 juta 100 harus ada. Ini tinggal 300 setiap bulan. Dan itu nggak ada sisa, nggak ada tabungan. Nah, yang sisanya yang 1 juta berapa? 900 ya. 1 juta 800. Harusnya dia, abah itu harusnya punya tabungan setiap bulan. Harus punya tabungan 1 juta 800. Kenapa? Karena yang 7 ini kan sudah nggak ngongkosin gitu loh. Tapi ternyata nggak ada. Jadi mengalir begitu saja. Setiap datang kiriman ada uangnya. Setiap datang kiriman keperluan anak di pesantren ada. Tapi begitu tinggal 1 ya sudah, secukupnya saja. Nah, ini bukti bahwa Allah Subhanahu Wa Taala insya Allah akan memberikan jaminan rezekinya kepada orang-orang yang orang tua yang memondokkan, memesantrenkan anaknya. Hakul yakin. Ya, jangan sampai kemudian malah anak-anaknya yang ngomong, kasihan bapak saya, gimana nanti ngongkosnya. Malah kasihan, saya mau kerja aja deh, nggak jadi mondok, pengen bantu orang tua. Astagfirullahaladzim. Ini dijamin oleh Allah, rezekinya bukan langsung ke kita, tapi melalui orang tua kita yang Allah akan berikan peluang rezeki itu. Dengan adanya kita di pesantren, boleh jadi setiap ayat itu mengundang rahmat Allah. Setiap ayat yang kita kumandangkan mengundang rezeki Allah. Setiap ayat yang kita kumandangkan akan mengundang berkah ridho Allah. Sehingga dimudahkan yang tadinya orang tuanya hasilnya mungkin mohon maaf cukup untuk makan saja begitu kita mondok, cukup untuk ngongkosin kita. Ya dok, maka jangan berpikiran anak-anakku, wah pengen bantu deh orang tua. Masih pesantren udah dijamin oleh Allah rezekinya lewat orang tua kita. Ya, Ustaz Noval juga mengalami hal itu pasti. Ya kan Ustaz, banyak anak semua pendidikan semuanya. Orang tua juga nggak kaya banget kayak Abi. Abah saya nggak kaya, tapi alhamdulillah selalu dicukupi menjadi kebutuhan, dan kita juga bisa. Semuanya orang tua kita akan mendapatkan itu. Ya, kalau keyakinan kita bangun bahwasanya setiap kita sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi dalam kebaikan seperti ini. Nah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hufina. Tadi pertama du'afa, miskin, melarat. Kemudian malhufin, orang yang susah ekonominya maksudnya. Wa aitamin, dan anak-anak yatim. Wa aitamin dan anak-anak yatim. Wa maradha, dan orang-orang yang sakit. Wa ajaiza, dan orang-orang yang lemah fisiknya, lemah ekonominya. Wa suyukhin, dan orang-orang yang sudah tua renta. Wajuhalin, dan orang-orang yang bodoh. Wajuhalin, dan orang-orang yang bodoh. Wahairina, dan orang-orang yang bingung. Ada orang yang bingung. Famudda ilaihim,
yadal musa'adah bikulli mastata'ta. Famudda, maka ulurkan tangan ilaihim kepada mereka. Ulurkan, sampaikan ilaihim kepada mereka. Yadal musa'adati. Yada, tangan al-musa'adati, untuk membantu, untuk menolong. Bikulli, dengan kulli, setiap. Mastata'ta, ma apa-apa istata'ta yang kau mampu, yang kau bisa. Maka wajib bagi kita untuk menolong, membantu kepada mereka. Imma biilmika. Imma, ada kalanya, biilmika, dengan ilmumu. Kalau orang bodoh, ya, yang minta ajar, yang minta dibimbing, jangan pernah minta. Ya, harus sekian bayar. Allahu Akbar. Ini berapa kali Abi itu, ini baru hari Rabu besok Abi ngisi kajian itu. Banyak yang menanyakan, Ustadz berapa ini bisyarahnya? Ada lagi yang dari Singapura, Ustadz berapa maharnya ini untuk kajian besok? Abi katakan, maharnya surga. Ya, jangan sampai kemudian menjadi ajang nyari duit dengan ilmu kita, tapi jadikan ilmu kita menjadi pelita, menjadi cahaya buat mereka yang amat sangat membutuhkan ajaran kita, bimbingan kita. Dan sampai saat ini, sampai detik ini pun Abi nggak pernah meminta sesuatu dari apa yang kita ajarkan kepada mereka. Ya Dok, mudah-mudahan kalian insya Allah nanti di masyarakat seperti itu. Justru apa yang kita dapatkan lebih banyak daripada yang kita minta. Paham ya? Ada orang ceramah, berapa? 5 juta. Dia menarik dirinya cuma 5 juta. Ya Allah, ilmu ayat-ayat Allah dihargai dengan 5 juta. Tapi dia nggak dapat apa-apa itu. Ya dunia aja. Selesai. Sampai kemudian kurang dari 5 juta nggak jadi berangkat orangnya. Nah, panitia telepon ke Abi. Abi ini gimana ini? Sudah kasih DP ini. Tapi dia minta tetap 5 juta. Saya telepon itu, apa namanya? Asisten kiainya. Ya antum gimana sih? Memang begitu ini dari kiaimu yang minta tarif 5 juta. Iya, kiai. Ya Allah. Antum terus ikut menikmati dari mentarif itu. Apakah layak menjual ilmu seperti itu, kemudian kamu ikut, padahal kamu tahu itu tidak boleh. Umat sangat membutuhkan ceramahnya, nasihatnya, ilmunya. Kenapa ditarik? Tidak semua orang mampu. Ini orang-orang kampung sudah mengumpulkan cuma dapatnya 3 juta. Akhirnya apa? Batal tuh. Ada orang seperti itu. Batal, akhirnya orang ini keluar, nggak ikut kiai itu lagi. Akhirnya panitia dari Bedahan telepon ke saya, tolong kiai carikan. Ya udah tak carikan. Malah dapat 2 bukan 1. Ya kan, insya Allah ikhlas orangnya menyampaikan ilmu ini. Ya Allah. Ya, sementara kita nggak mentarif, malah justru Allah berikan lebih banyak. Allah yang akan ngasih, Allah akan menjamin. Ya, kemarin Abi ngisi di mana? Di Pati. Abi nggak minta apa-apa, diajak berangkat, ayo berangkat. Pulang malah dapat sawah 1 hektar, 500 juta uangnya Mas Ali. Coba bayangin aja. Sementara orang minta berapa tadi? 5 juta. Kita dapat 500 juta. Kalau nggak minta, malah Allah kasih yang sebanyak-banyaknya. Itulah cara Allah, skenario Allah. Unik memang, unik. Dan kadang-kadang nggak disangka, yang kita pandang remeh, kita ngajar nih. Kita ngajar komunitasnya orang-orang yang nggak punya. Ini Mas Ali. Karena kadang orang-orang ngajar yang kaya itu, wah, udah membayangkan amplopnya tebal, amplopnya gede. Tapi justru ngajar yang, mohon maaf, yang masyarakatnya nggak pernah ngasih amplop, itu kadang-kadang hatinya beda gitu kan. Hanyalah sekedarnya saja.
Justru subhanallah, dari situlah Allah menguji kita. Ini kan yang justru yang kita ajar lewat rezeki itu, orang-orang yang kita ajar yang nggak pernah ngasih amplop ke kita, justru informasi itu dari dia. Paham maksudnya? Akhirnya dia ngomong, tuh ada ustadz itu tuh. Dia ngasih informasi kemana? Ke orang itu, orang yang orang kaya. Karena orang kaya itu ternyata nggak akan kenal lewat orang-orang ini. Nah, itu skenario Allah Subhanahu wa taala. Jangan anggap remeh, jangan membanding-bandingkan, jangan sampai membeda-bedakan yang kita ajar. Kalau orang kaya waktunya lama, kalau miskin sedikit seenaknya gitu kan. Ya Allah. Alhamdulillah. Jadi kampung-kampung ini sudah kita sampaikan seperti itu. Ustadz nggak akan meminta, tapi akan memberi suatu apapun. Nah, sudah di jamaah yang kita ajar. Allahu Akbar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut. Boleh. Au bimalika. Kalau biilmika itu berarti yang kita ajar siapa? Yang kita berikan siapa? Juhal, ya kan? Au bimalika atau bimalika dengan hartamu. Berarti kepada siapa ini? Duafa, masakin, yuasa, malufin, aitam, mardo, ajais, wasuyuh. Dapat semua itu. Kita punya harta, deh. Sisihkan. Ya. Atau bifikrika dengan pikiranmu, dengan ide-idemu. Atau biwajahatika. Biwajahatika, dengan pangkat atau kedudukanmu. Dengan pangkat atau kedudukan. Gampang kan orang punya pangkat itu gampang banget sebenarnya. Contoh misalnya begini, Dok. Ada tempat maksiat, warung remeng-remeng, setiap hari meresahkan masyarakat. Sampai ustadz sudah turun, ya kan? RT RW sudah turun. Tetap aja. Tapi begitu, yang nyuruh, yang memerintahkan, yang menginstruksikan adalah kepala daerah, bongkar itu. Selesai nggak? Selesai, malam itu sudah habis tempatnya. Nah, itu pentingnya itu pangkat jabatan itu kalau berada di tangan orang yang soleh, orang yang amanah, orang yang adil, itu akan benar-benar akan membawa kemaslahatan. Tapi kalau pangkat jabatan disandang oleh orang-orang yang ahli kemaksiatan, ya sudah. Nah, ini kita perlu, Dok. Kalian juga jangan sampai kemudian hanya mimpi, bercita-cita hanya menjadi guru saja. Ada yang nanti mudah-mudahan ya diamanahkan oleh Allah menjadi seorang menteri, seorang DPR. Tapi insya Allah DPR menteri yang mungkin di tangan-tangan orang oleh para penghafal Al-Quran akan jadi cahaya di tengah para menteri yang lainnya. Anggota DPR pun begitu. Mereka adalah para penghafal Al-Quran. Insya Allah akan menjadi berkah. Jadi semua unek-unek masyarakat ya akan tersampaikan kepada presiden. Ya, karena menjadi penyambung lidah bagi umat kan, masyarakat. Kalau DPR-nya soleh, menjadi maslahat semua. Nah, mudah-mudahan pun yang laki-laki menjadi pilot, tapi pilot yang penghafal Al-Quran. Di situ ada udah duhur, langsung pilotnya yang azan di pesawat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pramugarinya kemudian menyambut. Semua penumpang yang dirahmati Allah, sudah saatnya kita masuk sholat duhur. Silahkan rapikan kursi dan ambil tayamum karena air tidak cukup untuk wudhu. Silahkan, dan sholat jamaah akan langsung dipimpin oleh sang pilot. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Depan ada gunung.
Enggak apa-apa, pesawat itu sudah otomatis. Walaupun imamnya lagi leha-leha begini, sudah duduk manis. Karena apa? Sudah disetting gitu. Kalau mau tahu, udah pernah naik pesawat belum sih? Kayaknya nggak pengalaman banget. Kalau nanti belum naik pesawat, ikut Abi ke Taman Mini. Ya, di sana ada pesawat Garuda. Nanti anak-anak bisa naik, semuanya bisa naik. Tapi nggak terbang itu. Tapi yang penting pernah naik pesawat, pernah. Itu pesawat beneran. Itu di setting sini Mekah itu tinggal klik, pilotnya tidur aja bisa nyampe. Makanya akomodasi yang paling aman itu justru pesawat, karena lebih sedikit ya terjadi kecelakaan daripada akomodasi yang lainnya. Kendaraan darat apalagi setiap hari itu ada, tapi pesawat paling setahun sekali. Itu pun kalau memang kadang-kadang ya memang sudah sampai ajalnya. Itu paling aman, duduk manis sudah. Ya, apalagi kemudian kalau jatuh nanti biasanya diarahkan kemana? Ke laut. Laut sudah siapin pelampung semua. Yang nggak bisa renang bisa jadi renang, ya kan? Di situ tinggal telepon. Saya di laut ini Pak, tolong jemput. Tenggelam duluan. Ya, bisa sambil sholat berjamaah. Kemudian setelah sholat jamaah, ya Pak, kita zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah zikir nanti ada kultum dari Ustaz Ali, kita dengarkan bersama. Subhanallah. Setelah kultum nanti ada makanan. Wah, itu karena pilotnya seorang yang soleh, pilotnya seorang penghafal Al-Quran. Ya, mudah-mudahan seperti itu nanti akan terwujud terjadi di negeri ini. Apalagi nanti presidennya adalah presiden penghafal Al-Quran. Aku yakin pasti ya ketika Islam jaya itu akan segera tiba waktu itu. Yang akan menjadi khotib dan imam Jumat ini adalah Presiden Republik Indonesia. Wallahu Akbar. Dan menjadi yang Bilal adalah Profesor Dr. Al-Hafidh. Allahu Akbar. Marbotnya Al-Hafidh. Marbotnya Al-Hafidh. Semua Al-Hafidh. Wah, nikmat ya. Ini kemarin ada di Pesona juga, alhamdulillah ada seorang hafal Quran, udah selesai. Nanti insya Allah akan tabarukan di sini. Putranya Ustadz Siri, beliau ngambil jurusan kedokteran di UI. Hafal Quran 30 juz, satu malam itu 1 juz kalau tahajud ya. Itu alhamdulillah diterima di kedokteran, jadi dokter. Hafal Quran, seorang dokter hafid, penghafal Quran. Ya Allah. Nah ini yang mudah-mudahan ya akan menjadi bergema itu Islam nanti. Kalau semua dipegang oleh orang-orang soleh solehah penghafal Al-Quran, insya Allah. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bi an tashfa'a, bi dengan an yaitu tashfa'a. Engkau menolong membantu li ahadin, li kepada ahadin seorang, fi qadha'i hajati, fi pada qadha'i, memenuhi, qadha'i memenuhi, hajati kebutuhannya. Mana yang kita bisa lakukan? Kalau kita punya ilmu nggak punya harta, berarti dengan ilmu kita. Kita punya ilmu, kita punya harta tapi nggak punya ilmu, berarti kita dengan hartanya. Boleh jadi orang-orang yang di belakang kita dong, yang ngirimin beras, ngirimin telur, ngirimin mie ke pesantren, boleh jadi masuknya surga duluan mereka daripada kita. Karena apa? Makan nasi yang kita nikmati, lauk yang kita makan, air yang kita teguk, ternyata ada fasilitas yang mereka berikan. Oh, ini sumur saya yang membuat malaikat mencatat, ya Rob, seteguk air, sesuap nasi yang dimakan para santri penghafal Al-Quran itu adalah karena hamba ini. Kalau mereka menjadi penghafal, menjadi penghuni surgamu ya Rob, maka mereka pun layak, pantas untuk mendampingi para penghafal Al-Quran. Bahkan mereka bisa lebih duluan daripada penghafal Al-Quran. Makanya jangan remehkan orang-orang di belakang layar nggak menjadi penghafal Quran, tapi mahabbahnya, cintanya kepada penghafal Al-Quran, boleh jadi dia lebih dulu masuk surganya dibanding penghafal
Quran. Nah, kalian mungkin bisa ngambil posisi ini untuk keluarga yang kaya tapi nggak menjadi penghafal Al-Quran. Ayo sampaikan dengan memberikan fasilitas sarana kepada penghafal Al-Quran. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala qala, berfirman Allah Ta'ala Maha Tinggi Allah, may yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflun minha. Surat apa, Jom? An-Nisa ayat berapa? 85. Tulis. Bismillahirrahmanirrahim. Man, barang siapa yashfa', dia memberikan pertolongan, bantuan, syafa'atan dengan pertolongan, hasanatan yang baik. Karena ada yang memberikan pertolongan untuk kebaikan, ada yang memberikan pertolongan untuk keburukan. Contoh misalnya apa? Tempat maksiat dia bangun, tapi dia ada keinginan dibangunnya tempat itu, prostitusi, tempat diskotik dan seterusnya, dia dapat income, dia dapat aliran, kucuran, hasil dari apa yang dia bangun, tapi tempatnya maksiat. Yakun lahu nasibu minha, tapi kebaikan begitu, dia bangun masjid dan pesantren, musola, walaupun tidak dapat di dunia, tapi akhirat dia sudah dapat pasti. Nah ini, yakun lahu, yakun maka ada lahu baginya, nasibun bagian atau balasan, nasibun bagian atau balasan atau pahala, boleh terjemahkan pahala. Minha, darinya, dari hasanah. Ada hasanah di sini? Mana hasanah, Dok? Ada hasanah. Waman, dan di absennya, Dok, yang di kamar ya, Dok. Nisa ditulisinya di kamar. Wa, dan man, barang siapa yashfa', dia membantu atau menolong, syafa'atan dengan bantuan, sayyi'atan yang buruk, yakun maka baginya, yakun maka ada lahu untuknya, yakun maka ada lahu untuknya kiflun, yaitu bagian atau dosa. Kiflun, bagian atau dosa, minha, dari syafa'ah sayyi'ah tadi, dari pertolongan yang buruk. Ya, Dok, tergantung kita bagaimana, semua kembali kepada niat. Kalau kita bisa membantu dengan apa? Tenaga, pikiran, ide, harta, ilmu, ternyata bisa kita jadikan semua peluang untuk meraih ridho Allah dan rahmat Allah. Ya, mudah-mudahan manfaat. Yuk, tambah satu akhlaknya, mulai. Alalah.